Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak hebat? Bertemu lagi di channel Bu Nova. Hari ini Bu Nova mau membahas materi yang sangat menarik dan menyenangkan. Apa saja ya? Dan kita mau membahas apa ya? Bu Nova mau masuk ke dalam pelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, tema 3 kali ini judulnya adalah makanan sehat. Nah, di pembelajaran 3 ini ada apa saja sih muatan-muatan pelajaran yang harus ditempuh dan harus dipelajari. Kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari hari ini ya anak-anak. Yang pertama, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dapat menganalisis aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar. Yang ketiga, dapat menganalisis informasi dalam iklan media cetak dengan tema hidup rukun dengan benar. Yang keempat, dapat menyajikan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulisan, dan visual. Yang kelima, dapat menganalisis keberagaman adat istiadat sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bisa dilihat anak-anak, di situ ada gambar apa ya? Ya, benar. Di situ ada gambar kegiatan atau aktivitas yang ada di pasar. Kira-kira apa saja ya aktivitas yang ada di pasar? Mari kita simak. Oke, betul sekali. Nah, sekarang Bu Nova akan bahas apa saja yang kamu dapat temui di pasar. Ya, betul, ada penjual, ada pembeli, ada pedagang-pedagang, ada penjaga kios, ada penjaga parkir, dan sebagainya. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Lalu, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Oke. Contoh aktivitas yang ada di pasar yang dapat dilakukan penjual. Yang pertama, menawarkan barang. Yang kedua, tawar-menawar harga. Dan yang ketiga, menjual barang. Lalu, yang dilakukan pembeli apa saja? Yang pertama, memilih barang. Yang kedua, tawar-menawar harga. Yang ketiga, pembayaran barang. Oke, selanjutnya bisa dilihat kira-kira itu iklannya termasuk iklan layanan masyarakat atau tidak ya. Lalu kata kunci yang terdapat pada iklan yang Bu Nova sajikan apa ya tulisannya? Oke, benar. Kata kunci pada iklan yang Bu Nova paparkan yaitu hidup rukun dan budaya. Keanekaragaman adat istiadat, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama, dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu sama dengan yang lainnya.
Contohnya saja ada istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan loh nak. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Pertunjukan Sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iring-iringan tersebut kembali ke tempat asalnya. Berikut beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia. Dapat dilihat ada upacara ngaben yang berasal dari Bali, lalu ada lompat batu Pahombo yang berasal dari Nias yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Bali, digunakan untuk upacara pembakaran jenazah di Bali. Lalu kalau lompat batu Pahombo itu digunakan oleh masyarakat Nias. Selanjutnya ada adat istiadat dari Sumatera Selatan, yaitu ngobeng atau menjamu tamu oleh masyarakat Palembang. Selanjutnya ada upacara Sisingaan yang berasal dari Jawa Barat, yaitu tradisi mengarak anak sehari sebelum dihitan atau disunat. Selanjutnya adat istiadat selanjutnya yaitu Tedak Sinten, yaitu yang berasal dari Jawa. Ini dilakukan oleh orang Jawa pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Yang terakhir adat istiadat yaitu ada kebo-keboan yang berasal dari Banyuwangi yang digunakan oleh masyarakat sekitar dalam upacara keragaman budaya. Adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut terjalin kerjasama yang baik antar warga dengan masyarakat. Selanjutnya, Bu Nova mau masuk dan membahas mengenai contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman. Ada 3 ya nak. Yang pertama, keberagaman di keluarga, keberagaman di sekolah, dan keragaman di masyarakat. Lalu, contoh bentuk kerjasamanya apa di keragaman keluarga? Yang pertama, mengadakan musyawarah, dan yang kedua, membantu orang tua. Lalu, keragaman di sekolah, contoh bentuk kerjasamanya apa ya nak? Oke, yang pertama yaitu piket bersama, yang kedua kerja kelompok, dan yang terakhir keberagaman di masyarakat. Contoh bentuk kerjasamanya seperti ronda malam, kerja bakti, gotong royong, dan sebagainya. Selanjutnya, masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Jadi, kalau ditanya oleh orang lain apa itu pembangunan sosial, kalian bisa jawab ya, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam keberlangsungan hidupnya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan masyarakat secara sosial, ekonomi,
ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi dengan baik. Nah, berikut bidang pembangunan sosial. Yang pertama, ada taraf hidup masyarakat. Yang kedua, ada ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, ada kesehatan. Yang keempat, ada pendidikan. Dan yang terakhir, ada kerohanian. Sangat terlihat jelas dari masing-masing bidang pembangunan sosial. Sudah ada beberapa contohnya. Ciri-ciri bahasa iklan. Sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu iklan, lalu bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana jenisnya. Ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, iklan itu harus singkat, terdapat percakapan, pengulangan atau penekanan kata, terdapat daya tarik, desain yang menarik, dan warna yang mencolok. Pesan di dalam iklan. Pesan di dalam iklan adalah ide atau berita yang dikomunikasikan atau yang disampaikan kepada penonton. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa membantu kedua orang tua di rumah. Dan yang paling penting dan yang paling utama, jangan lupa beribadah dan sholat 5 waktu bagi agama muslim. Stay healthy dan say goodbye. Sampai bertemu dengan Bu Nova di channel berikutnya.